Di episode sebelumnya gua bilang bahwa Vicario itu best signing Premier League karena upgrade besar-besaran dari Hugo Lloris yang overrated. One shot, one goal, tidak bisa save penalti. Tapi Ali bilang bahwa kiper tidak bisa save penalti itu bukan berarti jelek. Iyalah. Oke, jadi materi kita hari ini adalah apa menurut kalian yang membuat kiper itu bagus atau tidak? Sebelum kita masuk materi, jangan lupa like, comment, subscribe karena kita udah 8.000 ke atas. Itu dia. Antusiasnya udah bagus, harus Subscribe, dikejain lagi. subscribe. Karena masih banyak yang nonton belum subscribe. Ini Kops, jangan gitu dong Parah Kops. nih. Parah nih, aduh. Kan kalau kita parah nih. subscribe, kita bisa bikin 20 menit, 30 menit satu video ya kan. Betul Sekalian. oke? Apa sih susahnya tinggal klik subscribe lu pada elah. Oke. Langsung aja. Muhammad, apa Mat yang menurut lu nih kiper top harus dimiliki? Kalau menurut gua ya, yang paling pertama banget nih, lu tuh harus punya ability shot stopping. Itu udah paling pertama karena kiper itu ya tugas awalnya ya menghalang bola masuk ke Gawang. kotak Gawang. ke gawang gitu loh. Itu yang pertama, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah mentality. Leadership. Leadershipnya adalah di mana lu harus, karena lu kan kalau jadi kiper itu walaupun ada kapten di depannya, tapi lu ngelihat lapangan itu secara luas. Dan lu tuh perlu koordinasi sama defender lu dari left back sampai center back sampai right back gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga mentality. Kalau lu misalkan lu kiper tapi lu nggak punya mentalitas, udah deh, lu pasti kena gol dikit Benar. langsung hancur. Ya, karena Contoh Ramsdale. Nah, itu. tapi emang sebenarnya agak jahat sih menurut gua ketika kiper melakukan 1000 save tapi satu kebobolan itu blunder dia. itu menjadi petaka buat dia. Nah, Karius maksud Anda? Karius. Karius. Iya kan? terakhir nih. Padahal di Wah. musim itu save-nya bagus loh. Bagus dari mana? Enggak. Secara semusim. Clean sheet terbanyak 2017-18 UCL Liverpool. Iya, tapi bukan karena Kariusnya juga. Iya. Oke, Kariusnya terlihat bagus tapi Ah. defense-nya juga bantu. Nah, terakhir adalah karena kita masuk ke modern football ya punya ability untuk play from Ya, the back itu dan segala bagus on the ball-nya lah. ya Tapi itu add on iya, aja sih. add on. Tapi kalau lu punya yang tadi poin keempat tapi shot stopping lu nggak bagus, Iya. jadinya apa? Oh, Nana. Nana baru aja. Kita nggak bisa ngejudge di musim Ya, baru. canda, Tapi guys, canda. gimana Li yang waktu episode sebelumnya gue bilang lu membantah bahwa kiper tidak bisa membaca penalti karena menurut gua sebelum masuk ke Ali kiper bisa membaca arah penalti lawan, membaca gerak-gerik lawan itu sebuah plus point karena ketika lu udah penalti ya lu harus save. Itu yang pertama. Yang kedua save penalti itu sangat penting banget untuk mental tim lu juga. Oke. Apakah itu mau di menit akhir, di menit awal, dan membaca refleks, melatih refleks lu, melatih insting lu untuk membaca arah bola kemana. Oke. Kalau dari jawaban gue sih hampir sama ya sama Muhammad, cuman bedanya adalah gak bisa kita menilai kiper itu dari penaltinya aja. Karena penalti jelek tapi di dalam pertandingan pun belum tentu jelek gitu loh. Nah, kalau kita ngelihat kayak contohnya Alisson, pemainnya Liverpool, Alisson Becker ya. Lu pernah nggak lihat Alisson nepis penalti? Nggak pernah. Tapi mainnya gimana? Bahkan dia dipilih tim utama Brazil daripada Ederson. Ederson pernah nepis. Iya. Nah, tapi yang dipilih siapa? Alisson. Karena apa? Alisson ini punya mentalitas yang luar biasa, yang dimana dia bisa menjagakan ketika one on one sama pemain. Bahkan salah satu pemain mantannya City, si Gabriel Jesus, dia bilang apa? Saya kalau satu lawan Alisson, saya sudah yakin ini boleh tidak akan masuk. Dan benar. Itulah namanya mentalitas di dalam lapangan sebagai kiper gitu loh. Yes. Ya, tapi Hugo Lloris menurut gua belum ada di level itu. Enggak kan Kita nggak usah bahas Hugo Ya, Lloris. ini awal tema ya. Jadi gua kita tidak bahas Hugo paham, Llorisnya. paham. Cuman kalau itu makanya Alisson itu punya stopper yang bagus yang tadi Muhammad bilang sehingga ya kemampuan pertamanya itu oke. Tapi dari kasusnya Vicario kenapa dibilang upgrade gila-gilaan Hugo Lloris dari 4 aspek yang dijelaskan dia punya semua. Sedangkan di Hugo Lloris itu nggak ada. Dan menurut gua Spurs pun juga terpuruk berkat ya kiper juga. Karena banyak berapa momen sering banget yang harusnya bisa dia save
karena dia kiper timnas ya. Oke. Notabene kalau lu udah kiper inti di klub, lu kiper timnas, lu kapten, lu harus punya semua ability kiper. Lu bisa lihat Gigi Buffon, kapten. Dia punya semua ability yang dimiliki kiper. Iker Casillas itu punya. Nggak cuma harus leadership, tapi untuk di Hugo Lloris itu menurut gua terlalu lemah banget. Oke, Jadi ya. menurut gua kenapa gua bilang kemarin Vicario itu best signing, karena ini akan menjadi upgrade gila-gilaan dan yang membawa Spurs lebih baik. Kalau memang Hugo Lloris dalam hal one on one tadi yang udah lu jelasin semua Iya. jelek, berarti memang kipernya kurang gitu loh. Iya. Nah, kalau kan kita dan gua- pembahasannya adalah apakah kalau tidak bisa nepis penalti berarti jelek itu kiper? Jawaban gua adalah enggak. Nah, sekarang lihat aja yang gagalin Brazil kemarin lawan Kroasia siapa? Bisa dikatakan Alisson tidak nepis satupun tendangan dari Kroasia penalti, tapi tetap dia menjadi pilihan utama Brazil karena permainannya juga bagus gitu loh. Nepis penalti dan juga lu bisa nebak arah bola. Tadi gua udah bilang. Lu kan insting, kiper itu kan insting. Enggak lah, Bang. Lah, iya dong. Enggak, maksud gue itu Kal- itu nilai plus tapi bukan jadi satu faktor penentu gitu loh. Memang ya, lanjut. Jadi ya gue setuju tadi pasti shot stopping dulu. Terus yang kedua tadi ya oke lah mental dan gimana cara lu ngejalanin bola segala macam itu faktor yang penting di modern football kalau menurut gue, gimana lu ngalirin bola gitu pakai kaki. Tapi kalau untuk penaltian menurut gue agak nggak adil kalau kita bilang kiper itu bagus kalau cuman bisa kalau dia bisa nepis penalti gitu. Nggak harus, karena menurut gue di situ mentalitasnya juga yang berbicara gitu. Dan kayak tadi contohnya Alisson, dia nggak harus bisa nepis penalti sebagus Tim Krul gitu. Tim Krul juga dia bisa nepis penalti. Apakah dia kiper yang sangat bagus? Enggak kan? Enggak. Contohnya kayak gitu. Jadi gue nggak setuju kalau misalkan nahan penalti adalah faktor penentu kiper bisa dibilang bagus atau enggak. Itu nilai-nilai Ya, lebih ke Spesialisasi nilai- ya, Nah, dia spesialisasinya di situ oke, tapi untuk bagus atau enggak secara untuk keseluruhan goalkeeper enggak. Spesialisasi itu kan turnamen. Nah, lu bagi lagi nih. Gua kan lebih general. Ya. Liga mencakup overall. Kalau tim Krul, Alisson tadi itu Brazil timnas, itu kan sebenarnya turnamen. Ini bener-bener lu ketika lu kan penalti ini kan force major. Lu Ya. nggak tahu gitu Ya, loh. oke. Lu harus siap. Dan yang pasti beban lu di kiper. Kembali ke mentality. Lu menit 90, back lu nekel, handball, Iya. tiba-tiba penalti. At least gak harus nepis. Gue juga tahu susah juga. Maksudnya orang bisa aja kebawa bola, tapi at least lu punya bisa membaca gerak. Lu bisa mempengaruhi psikologi lawan tuh. Lu lihat Emi Martinez. Gua Iya, kasih oke. contoh. Ya. Kalau tadi tim Krul di turnamen, gue kasih Emi Martinez. Emi Martinez itu mempengaruhi psikologi lawan. Gimana dia yang Tchouaméni bolanya dibuang. Itu kan mempengaruhi. Ya. Seenggaknya lu punya cara untuk membuat lawan itu nggak gol, nggak harus lu tepis, nggak masalah. Kayak misalnya bolanya udah ketebak, kena, tapi masuk, ya udah nasib. Cuman Iya. ada kiper-kiper yang menurut gua ketika penalti itu pasrah. Tapi menurut gua sih kayak Itu bisa itu nepis. bagian satu aja sih. Cuman maksudnya di luar yang tadi udah jelasin tuh bener semua. Tapi karena penalti ini atau free kick atau bola mati itu ada sebuah force major yang lu nggak tahu kapan. Walaupun ya serangan lawan kan lu masih bisa baca nih, proses dia kayaknya mau nge-shoot nih. Gitu, penalti kan- Sebenarnya yang bisa nepis penalti atau enggaknya itu menurut gua hanyalah bonus ya. Maksudnya kayak Iya. lu nggak bisa nepis penalti juga bukan salah lu juga gitu loh. Iya, iya. Kan Iya. misalkan kayak Iya. udah nebak nih, itu kan untung-untungan kalau penalti Iya. itu. Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Let's Gue go. mau nambahin satu hal. Tadi kan topik besar kita adalah apa sebenarnya faktor Ya. penentu kiper bisa dibilang bagus atau enggak. Kalau menurut gue sekarang di kepala gue dan gue kalau menilai kiper bagus atau enggak adalah gimana caranya ngalirin bola. Bahkan gue bisa mengenyampingkan shot stoppingnya. Contoh misalkan gue kalau lu disuruh pilih Ederson atau De Gea, Ederson shot stoppingnya Ederson jelek, tapi ngalirin bolanya bagus. Kalau gue tergantung ini sih, tergantung Iya. timnya. Sebenarnya kalau Iya. misalkan lu kayak di timnya yang emang mainnya positional Iya play, iya. Emang tergantung iya, kebutuhan tergantung pelatih. kebutuhan. Tapi menurut gua kalau udah sampai di modern football kayak gini dan kebetulan tim-tim yang sering gua nonton dan gua suka itu mainnya dari bawah, build up dari bawah,
salah satu faktor gue bisa menilai kiper itu bagus atau enggak dari kakinya gitu. Tapi Kalau gua. lu ingat gak sebenarnya kalau membaca modern football berarti lu harus punya 2 planning. Lu harus punya 2 kiper bagus. Itu diterapkan Barcelona di 2015 itu bagaimana Claudio Bravo luar biasa dengan permainan bolanya. Ya. Ter Stegen pada masa itu stopper juga top. Ya. Bagaimana Enrique menjatah mereka membaca bahwa lu main Champions di League, liga, lu main turnamen. Ya benar. Nah, dan sekarang mau diterapkan oleh Arteta Raya bagaimana dan dengan David Ramsdale. Raya di liga, Ramsdale di Turnamen. Di turnamen, walaupun di turnamen kayak belum ya? belum. Belum ya? Di UCL Kemarin juga main di Carabao sekali lawan West Ham kalah. Kalah, oke. Kalah. Nah, terus juga di Manchester City, Ederson Stefan Ortega itu juga diterapkan. Jadi pelatih juga membaca bahwa kiper ini harus punya 2 jenis. Satu, bener-bener emang shoot stopper, kiper turnamen misal, atau yang kedua kiper liga. Karena konteksnya ini udah beda. Gue inget banget di 2014-15 Barcelona itu bagaimana waktu masuk final si Claudio Bravo itu minta ke Enrique, gue main dong. Iya. Itu nggak dikasih sama Enrique. Nggak. Ini jatahnya Ter Stegen dan memang posisi dia bagus di sini. Dan kebetulan sampai final. Sampai ya, final. Tapi ini kok kalau itu kok agak itu gue setuju, tapi ini kalau lu ngomong gitu agak berlawanan sama statementnya Peter Schmeichel, kiper legenda dari MU, karena dia bilang sebenarnya kiper itu nggak perlu kualitasnya tuh hampir setara. Jadi harus ada satu kiper yang lebih mendominasi dibanding satu yang lainnya. Karena kiper namanya cuma satu nih. Iya. Kalau lu misalkan agak setara, maka clashnya itu bakal tapi lebih ini. kalau kita bahas Barcelona 2015 Itu nggak belum setara 15 itu karena memang mungkin Enrique ada salah satu faktor kompetisi juga menumbuhkan rasa kompetisi karena dua-duanya kiper baru kebetulan. 14-15 dan dari segi umur juga jauh. Iya, dan clashnya beneran terjadi pas 2016-17 2016-17 di mana Bravo Ter Stegen sempat ngancem gue mau dimainin di liga apa enggak nih, gue mau reguler apa enggak nih, kalau enggak gue cabut, kalau gue jadi cadangan terus gue cabut nih, gue masih muda. Akhirnya Barcelona milih mempertahankan Ter Stegen dan menjual Bravo ke City. Kebetulan kan Pep Guardiola juga mau gitu, jadi itu ada ini. Tapi gue kembali ke awal soal mungkin bola mati, penalti dan lain-lain. Sebenarnya ini psikologis lu tim ketika lu tahu kiper lu nggak mampu, kejadian itu tuh mental juga nggak sih? Kayak anjing penalti lagi nih. Ya nggak ketepis dah. Ya pinter-pinternya pelatih kayak 2014 Cilesen sejelek apa penaltinya, penaltinya tapi diganti sama Tim Krul oleh Van Gaal. Iya. Jadi kayak gitu aja. Kejadian Kepa ingat gak yang disuruh ganti sama jadi dia nggak mau ya, dia nggak mau. Jadi memang bukan adu penalti yang gue maksud nih, on field. Oh iya, main, on field. Gitu. Oke. Makanya kembali ke topik awal. Jadi kadang kita juga sebagai pemain lu ngelihat aduh penalti lagi ini alamat gol nih. Ya udah, fix nah, goal. itu maksud gue loh. Kadang tuh perasaan-perasaan gitu di pemain juga akan ada tumbuh. Ketika memang dia tidak punya kapasitas untuk itu. Ya udah dah nih keajaiban aja dah. Dan itu sebenarnya ini tadi yang statement si Schmeichel itu sebenarnya ngejawab kalau nggak salah press conference Arteta yang di awal pas dia mau datengin Raya, dia bilang dia butuh 2 kiper bagus yang di momen-momen tertentu. Dia bilang di musim lalu tuh ada momen yang dimana dia harusnya mengganti Ramsdale dengan kiper cadangannya, tapi kiper cadangan Arsenal itu satu Turner tidak punya kapasitas untuk ini itu. Turner yang Nottingham bukan? Iya. Oke. Dia nggak punya kapasitas sejago Ramsdale atau lebih bagus dari Ramsdale untuk menggantikan. Jadi dia menyesal. Tapi pun kalau ngomongin itu, sekarang pun Arteta tidak bisa membacking statementnya dia sendiri. Ya, itu masih pertanyaan gua, kenapa gua nggak tahu. Padahal kalau kita ngomong statistik ya, kalau kita ngomong Raya sama Ramsdale ya, Ramsdale itu di home itu lebih jelek daripada Raya, tapi kalau di away Ramsdale lebih bagus daripada Raya. Tapi kenapa sekarang tetap aja dibikin home away ya Raya? Iya. Berarti itu tadi dia nggak sebenarnya nggak nge-backing statementnya sendiri. Iya. Berarti lebih mengarah ke statementnya si Schmeichel yang mana ya kiper cukup satu gitu loh, yang dominan bagus banget gitu loh ya. Biasanya sih kalau tim kayak gitu gap umurnya jauh. Ramsdale sama Raya setahu gue cuma beda 2-3 tahun. Ramsdale tuh 25 ya? Ya segitulah, 24 Ramsdale 25. Si Raya 28. Tapi emang lebih baik itu kayak siapa ya? Misal waktu Ter Stegen Bravo itu jaraknya jauh dan kembali ke pelatih bagaimana dia bisa meyakinkan pemain bahwa nih gue butuhnya gini-gini, plan gue seperti ini, apakah disetujuin? Oke, kalau dua-dua setuju, oke nggak masalah. Gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa yang Muhammad bilang di awal itu benar semua, stopper mereka mental harus
mental itu kan meyakinkan para Hmm. pemain, para back bahwa ayo gue bisa nih. Gitu, tenang ada gue. Leadership, komunikasi. Iya. Lu kadang kalau main sama Hmm. temen-temen lu coba deh. Kalau menurut gue ya, kalau pemain lu bagus semua, kiper jelek, males lu. Ayolah. Tuh kiper dia lagi nih. Iya. Ganti. Iya. Nah, menurut gue di tahap sepak bola profesional juga sama. Ketika in case ada force major, ada apa, ya pemain Gak usah aduh. jauh-jauh kayak Madrid lawan Liverpool final UCL. Berapa kali Courtois nepis-nepis kayak gitu. Iya. Maksud gua dia adalah kunci tuh. Iya, itu. Itu. Iya. MVP sih. Pemainnya menurut gua. tenang nggak Madrid? Ngeselin, hah? Tenang nggak Madrid pemainnya? Tenang, karena Tenang. kipernya jago. Iya. Gitu loh. Jadi mudah-mudahan si Vicario nih kembali ke topik bisa sebagai emang Dia kipernya Spurs ya? iya yang dibutuhkan saat ini karena Tapi gue lihat sejauh jelek ini kah sekarang? Berapa kali dibobol bukan mulu? maksud gue overall secara dia main ekspektasi itu di luar ekspektasi. Sweeping dia bagus banget, alirin bola dia berani maju ke depan, nebak arah bola refleksnya itu bagus banget gitu. Karena Hugo Lloris itu setahu gue cuma dimiliki ya leadership aja, dia nggak bawel, dia nggak apa, refleksnya kurang segala macam. Senior lah, senior. Iya senior aja, senioritas. Ada satu hal kalau kita bicara faktor yang bisa penentu kiper bisa dibilang bagus atau enggak, tapi ini gue mau bahas faktor eksternal. Dari kan kita bahas Ya internal. boleh. Eksternalnya mungkin backnya mungkin ya. Kalau misalkan backnya bagus, Iya. kemungkinan besar kipernya juga bisa Iya. kelihatan bagus nih. Valdes. Valdes ya Iya. kan, atau mungkin Karius. ya gue nggak tahu Karius, tapi ya Karius mungkin ya. Karius. Mungkin ya. Onana Inter mungkin, iya Nah, kan? Inter pada masa itu kemarin itu BK bagus semua. Iya kan? Kalau Kompak, backnya, maksudnya bagus ini bukan secara personal ya, tapi iya. secara Nah. kalau misal 3 ya 3-3 itu kompak, Yes. chemistry bagus. Kalau 4 ya chemistry itu Bastomi, Kalau kayak- Beveridge ya? Kalau Acerbi. kayak MU sorry. defense-nya Johnny Evans sama ya, Maguire ya gitu-gitu. kiper juga agak ini ya. Onana jadi jelek kan. Tadinya Iya. bagus di Inter dibeli sama MU karena dikira bagus, pas Iya. nyampe di MU dengan Jelek. defense kayak gitu jelek jadinya. Iya kan? Timnya yang buat Ya, jelek ini itu. Jadi belum faktor aja. eksternalnya juga Tapi diperhatikan. Sebelum closing dedikasi keren loh, dia mau main untuk MU dulu sebelum ke Afrika. Apa? Buat F. Dia tanggal 14 mau main tanggal 14 Afcon. lawan Tottenham. Iya. Setelah lawan Tottenham dia terbang untuk AFCON. Kalau yang lain kan udah pada terbang nih. Iya Salah. iya tahu. Dia enggak, dia tetap mau main. Menurut Ya, gua dia gua- egois aja, emang menurut egois gua sih. egois. Mudah-mudahan dia membuktikan ya. Iya. Cuman kalau sampai banyak gua Iya. wah ini gua kata Apa yang mau dibuktiin lagi sih? tapi Kayak emang merasa paling ini superstar. gua ngerti sih. Emang ini tahap dia membuktikan iya, secara dia mungkin pembuktian kesel Jadi kali ya, kayak gua juga. kalau gua nggak main di partai krusial ini Iya. dan pengganti gua bagus, Iya, wah kemungkinan kalah. gua bakal Nggak geser bakal. nih. Karena posisi gua lagi jelek nih. Iya, makanya itu. Makanya itu dia. Dia ngebela MU tahu-tahu negaranya tumbang nanti. Wah, kita lihat ya nanti. Kita lihat gimana. nanti itu dia. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Jangan lupa kasih kita topik yang sangat menarik agar kita bahas, kita kupas tuntas di sini. Jangan lupa follow Bang Gundo di TikTok dan Instagram. Ada Red History Indonesia, ada Hakim Hakim Garis Garis Partners. dan Arsenal Fox. Ini semua sosial media ada. Kita berbeda-beda tapi tetap bersatu. Itu dia. Oke, semuanya thank you dan let's go. Let's go.